Before we start our class today, let me introduce myself. My name's Milati Afrika Rozana. You can call me Miss Mila. I am from Sekapu and I am PPL student from Komarudin University who will teach you for 1 month. Okay, that's all for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I'm Miss Mila and I'm going to help you to learn about today's material. Okay, do you know what material that we will learn today? The material that we will learn today is about filling out a form. The first, I want to ask you, have you ever filled a form? Yes, of course. Pasti kalian pernah dong mengisi formulir. And do you know about form? What is form? Okay, a form is a document with spaces in which to write or select for a series of documents with similar context. Jadi formulir isian adalah sebuah dokumen isian baik dalam bentuk cetak maupun online yang digunakan untuk menulis dan memasukkan biodata individu, data organisasi, data perbankan, data perusahaan, dan data-data lainnya. Sebagai contoh, formulir isian akan kita jumpai pada saat kita mendaftarkan sesuatu seperti formulir pendaftaran siswa baru, formulir pendaftaran mahasiswa baru, formulir pendaftaran medical check-up, formulir pendaftaran berobat ke rumah sakit, dan lain sebagainya. In filling out the form, students should pay attention the important information such as personal identities, name, and signature. Okay, talk about characteristic of the form. The first, less to write, kurang menulis. Orang hanya menulis apa yang diinstruksikan di tempat yang disediakan. The second is clear instruction about information to be supplied. Jadi instruksi yang jelas tentang informasi yang akan diberikan akan mempermudah orang untuk mengisi dan mendistribusikan data secara mudah. The last is uniformity, keseragaman. Jadi formulir isian untuk kategori tertentu harus seragam bentuknya sehingga orang yang mengisi akan mempunyai jawaban yang sama dan tidak bertele-tele. Okay, talk about kinds of form. The first is registration form. A registration form is a list of files that a user will input data into and submit to an organization, such as school registration form, university registration form, seminar registration form, graduation registration form, and the last is company registration form. Jadi maksudnya formulir pendaftaran ini merupakan sebuah formulir yang terdapat informasi tentang identitas seseorang pada saat ingin mendaftarkan diri di sebuah organisasi maupun sekolah. Dan ada 5 yang termasuk dalam formulir pendaftaran. Yang pertama yaitu School Registration Form. Formulir pendaftaran sekolah yaitu formulir yang menyimpan informasi tentang siswa yang ingin mendaftar atau mendaftarkan dirinya sebagai salah satu siswa di sekolah pilihannya. Formulir pendaftaran sekolah biasanya diisi oleh siswa pertama kali sebelum siswa tersebut diterima oleh sekolah. The second is University Registration Form. Formulir pendaftaran universitas. Formulir ini yang memuat informasi tentang mahasiswa yang ingin mendaftar atau mendaftarkan dirinya sebagai salah satu mahasiswa di universitas pilihannya. Formulir ini juga biasanya diisi oleh siswa atau mahasiswa pertama kalinya sebelum dia diterima oleh universitas. The third is Seminar Registration Form. Formulir pendaftaran seminar. Formulir ini diisi oleh peserta yang mendaftarkan diri di sebuah seminar dan mereka dapat mengumpulkan sebuah informasi yang diperlukan termasuk nama, nomor telepon, alamat, dan juga informasi akademik atau organisasi. Yang keempat yaitu Graduation Registration Form, formulir pendaftaran wisuda. Biasanya formulir ini digunakan untuk siswa akhir yang sudah selesai ujian. Mereka mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. The last is Company Registration Form, formulir pendaftaran perusahaan. Formulir pendaftaran perusahaan digunakan oleh kantor pemerintah, serikat pekerja, atau lembaga lain yang ingin mengumpulkan informasi untuk mendaftarkan bisnis baru. Selain itu, formulir pendaftaran perusahaan memungkinkan mengumpulkan informasi mengenai lokasi, nama, pemilik, dan jenis layanan dengan alat dan widget lengkap untuk membuat proses pendaftaran lebih mudah dan lebih menarik. Okay, second is purchase form. Purchase form are used to make legally binding purchase agreements between the seller and the buyers. Jadi formulir pembelian digunakan untuk membuat perjanjian pembelian yang mengikat secara hukum antara penjual dan pembeli.
dan biasanya berisi informasi penting seperti biaya pembelian, syarat pembayaran, dan jaminan. The third is order form. An order form is a document buyers use to request merchandise from a wholesaler, manufacturer, or retailer. And then, order forms are used by business or companies as a convenient way of taking order from customers. Jadi formulir pemesanan adalah dokumen yang digunakan pembeli untuk meminta barang dagangan dari grosir, produsen, atau pengecer. Selain itu, sebagian besar digunakan oleh bisnis yang membeli produk dalam jumlah yang lebih tinggi. Dan formulir pemesanan digunakan oleh bisnis atau perusahaan sebagai cara mudah untuk menerima pesanan dari pelanggan. Biasanya mereka berisi informasi tentang berapa tepatnya harga pesanan tertentu. Okay, the fourth is reservation form. Reservation form is a form which is filled in when booking or saving something. It can be hotel reservation form, restaurant reservation form, and the last is flight reservation form. Jadi formulir pemesanan yang biasanya kita gunakan untuk memesan sebuah ruangan seperti ruangan hotel, meja makan, dan penerbangan. Jadi contoh dari formulir pemesanan yaitu hotel reservation form. Formulir reservasi hotel biasanya digunakan oleh departemen reservasi atau oleh tim hotel untuk menuliskan detail pemesanan melalui telepon atau saat mereka melakukan panggilan penjualan di situs klien. Selain itu, detailnya seperti nama tamu, nomor kontak, jenis kamar yang diperlukan, jumlah orang, jumlah kamar, tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, nama pemesanan, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu restaurant reservation form, yaitu formulir reservasi restoran. Jadi, membuat formulir untuk memesan di meja makan. Jadi, formulir ini akan membantu pemilik restoran untuk mengatur tabel klien mereka sesuai daftar reservasi. Biasanya orang-orang suka melakukan pemesanan meja online untuk restoran karena akan menghemat waktu mereka dan mereka tidak perlu menunggu giliran. And the last is flight reservation form, yaitu formulir reservasi penerbangan. Jadi formulir ini untuk bisnis sehingga siapapun dapat memesan penerbangan hanya dengan mengisi semua detail yang diperlukan di formulir ini. Okay, number 5 is medical form. Medical form is a form that can help you get the care you need in a life-threatening situation. Jadi formulir medis adalah formulir yang dapat membantu Anda mendapatkan perawatan yang Anda butuhkan. Jadi biasanya formulir ini digunakan untuk menyimpan informasi medis tentang pasien yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Okay, number 6 is deposit slip. A deposit slip is a small piece of paper that we must fill in the bank when we want to deposit funds into a bank account. Oke, slip setoran adalah selembar kertas kecil yang harus kita isi di bank ketika kita ingin menyetor dana ke rekening bank. Dan fungsinya agar kita dapat menyetorkan dana kita ke bank setelah kita mengisi beberapa postingan yang terdapat pada slip penyimpanan yang meliputi tanggal, nama penyimpanan, nomor rekening penyimpanan, dan jumlah cek, uang tunai, dan koin yang disimpan. Number 7 is withdrawal slip. The withdrawal slip is a kind of small paper and the size is the same as the deposit slip contained in the bank. Oke, slip penarikan. Slip penarikan adalah sejenis kertas berukuran kecil dan ukurannya sama dengan slip setoran yang terdapat di bank. Kita harus mengisi data di slip penarikan yang meliputi tanggal penarikan dana dilakukan, nomor rekening, dan menuliskan beberapa uang yang akan ditarik dari bank. Dengan demikian, slip penarikan pada dasarnya berfungsi sebagai syarat yang diperlukan untuk menarik dana dari akun seseorang. Okay, the last is bank credit application form. A form to be complete by an applicant for a credit account, giving sufficient details, residence, employment, income, and exciting debt. Oke, jadi formulir permohonan kredit bank. Formulir yang harus diisi oleh orang yang ingin mengambil kredit di bank
untuk akun kredit dan memberikan rincian yang cukup, yakni tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, dan hutang yang ada, untuk memungkinkan penjual menentukan kelayakan kredit permohonan. Jadi terkadang biaya aplikasi dibebankan untuk menutupi biaya pemrosesan pinjaman. Okay guys, now I will show you form filling vocabulary. Jadi saya mau memberitahu kalian terkait vocab-vocab yang biasanya digunakan dalam form filling. Yang pertama yaitu forename. Forename adalah nama pertama. Last name or surname itu biasanya itu nama keluarga kalian. Biasanya terletak di nama belakang kalian. Current address yaitu di mana kalian tinggal. Previous address, alamat lama kalian. Occupation yaitu pekerjaan kalian apa. Spouse name itu biasanya digunakan kalau seseorang yang sudah menikah. Lalu NI number itu nomor asuransi nasional. Jika kalian ada silakan ditulis. Home telephone or contact number itu adalah telepon rumah kalian. Mobile number, nomor HP kalian biasanya itu WA. Terus alternative contact number itu nomor lain yang dapat dihubungi. Signature itu tanda tangan. Marital status itu status kalian single atau tidak, ya seperti itulah. Terus block capital itu huruf kapital. DBO yaitu date of birth, jadi itu tanggal lahir kalian. Conviction itu keyakinan. Lalu next of kin, keluarga terdekat kalian. Lanjut, N or A or not applicable itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterapkan. Terus title, titlenya itu kalian termasuk Mr, Miss, or Sir. Kalau masih single biasanya itu dipanggil Miss. Kalau sudah menikah itu biasanya Miss yang pakai MLS. Lanjut yaitu dependent yaitu tanggungan. Jadi keluarga yang mengandalkan Anda untuk bantuan keuangan. Kalau ada ya kalian cantumkan di situ. Gender, kalian termasuk laki-laki atau perempuan. Full names itu adalah nama lengkap kalian. Office use only, jadi untuk yang terakhir ini digunakan di kantor. Biasanya itu terdapat di form filling staff. Oke, itu saja yang saya sampaikan terkait vocab yang ada di form filling. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh formulir. Yang pertama yaitu graduation registration form. Oke, di situ ada personal information, previous master education, and proposed research project. Jadi di personal information itu ada surname, given name, date of birth, place of birth, country of birth. Surname tadi apa? Yaitu nama keluarga. Given name itu nama kalian ditulis di situ. Date of birth itu tanggal lahir kalian. Jangan lupa itu di sampingnya ada nationality. Kebangsaan kalian itu apa? Indonesia contohnya. Place of birth itu adalah tempat lahir kalian. Lalu country of birth itu kota lahir kalian. Jangan lupa gendernya male or female. Lanjut yaitu previous master education. Di situ terdapat college or university, itu adalah nama universitas kalian. Terus field of study itu adalah jurusan kalian, studi lapangan kalian. Lalu degree itu adalah gelar kalian. Year of graduation adalah tahun kalian lulus. Lanjut yaitu proposed research project, yaitu tertulis institut kalian namanya apa. Research group yaitu grup penelitian. Terus supervisor itu adalah pengawas dan biasanya dinamakan dengan pembimbing. Lalu starting date of the PhD program itu adalah tanggal mulai program itu. Lalu purpose
end date of the PhD program itu adalah tanggal akhir program yang diusulkan. Terus yang terakhir yaitu title of the research project. Jadi itu judul penelitian kalian itu apa. Lanjut contoh yang kedua yaitu formulir withdrawal. Terdapat print name, itu adalah nama yang dicetak. Month itu adalah terbilang berapa, seperti yang dicontoh yaitu $50, jadi $50. Lanjut yaitu akun number, jangan lupa ditulis akun numbernya itu berapa. Dan jangan lupa yang di sampingnya adalah ada date, yaitu tanggalnya kapan. Dan yang terpenting lagi yaitu signature, yaitu tanda tangan kalian. Untuk contoh yang ketiga yaitu medical form, yaitu formulir medis. Terdapat personal details, emergency contact, healthcare details, and medical details. Di personal details terdapat first name, nama depan, and last name, nama akhir, address, alamat kalian, telepon kalian, gender juga termasuk di situ, date of birth juga, tanggal lahir kalian. Lalu terkait emergency contacts, yaitu kontak darurat. Namanya juga sama seperti di personal details, namun ada relationship, itu adalah hubungannya. Jadi hubungan dengan kalian itu apa. Lanjut, healthcare details. Itu adalah detail perawatan kesehatan yang terdapat nama dokternya, nama dokter gigi, dan medical number, yaitu nomor medical. Jangan lupa dicantumkan nomor teleponnya juga. Dan yang terakhir yaitu medical detail, yaitu detail medis kalian. Dan untuk penjelasan yang terakhir yaitu terkait purchase order. Jadi di situ ada date as purchase order, tanggalnya. Lalu untuk purchase order itu pesanannya apa? Dan about vendor. Vendor adalah pedagang. Dan di situ ada nama pedagang, terus perusahaannya itu apa, jalannya di mana. Sudah tertulis di situ ada company name, address, dan nomor teleponnya juga harus tertera di situ. Yang terakhir yaitu ship to. Dikirim ke juga ada nama perusahaannya, alamatnya juga, dan nomor teleponnya juga. Untuk kolom terakhir yaitu terkait detailsnya, details pemesanan kalian, terus kuantitasnya, unit price, jangan lupa patokan harganya juga di total, dan terdapat subtotalnya. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait contoh filling out form. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa membedakan jenis-jenis formulir. Okay class, that's all explanation about the form. I hope all of you understand about the lesson and never stop to learn for better future. Thank you for joining this class today. See you for next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.